Eh, pernah gak sih lu merasa bahwa lu tuh orangnya tergantung banget sama mood? Atau mungkin temen atau pasangan lu itu moodnya nggak stabil. Sekarang nih, kayaknya mereka kalem-kalem aja. Tapi lu meleng sedikit, mereka langsung meledak. That's why di episode kali ini, kita akan bahas mood dari pandangan psikologis. Apa sih bedanya mood swing yang wajar dan mood disorder atau gangguan mood? Yuk kita bahas bareng-bareng. Halo Rin, Hai Andre, gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Lo gimana nih kabarnya? Gue juga baik. Oke, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Nah, kita hari ini mau ngomong tentang mood ya. Oke, Gimana? oke. Sebelum kita bahas tentang mood nih, gue mau nanya dulu ke lo. Gimana kabar lo hari ini? Kabarnya Apa? baik gitu Iya. sih, baik. Mungkin lebih ke kabar kalau ditanya itu gue sedang baik sih. Perasaan apa? Iya, perasaan lo gimana sekarang? Emosi apa Perasaan yang lagi gua, lo rasain iya. sekarang? Karena lagi pas berhubungan sama mood juga ya gitu ya. Mungkin gue bisa deskripsi sedikit. Jadi mood gue lagi kalem aja sih. Kalem sih gitu. Kayak gitu sih, kalem. Oke. Orang tuh gitu ya, agak susah kalau deskripsiin moodnya. Kenapa gitu ya? Oke. Menurut lo ini calm ini sebagai mood lo atau emosi lo? Apa ya? Emosi kayaknya. Karena kan emosi saat mood tuh yang lama gitu kan. Yang gue denger dari gue baca ini lu soalnya. Jadi gue paham. Emosi ya, emosi. Oke, emosi lo. Oke. Tahu gak Sindri, kenapa sih tadi gue nanya di awal, apa sih perasaan lo sekarang atau emosi lo yang lo lagi rasain sekarang ini? Nggak tahu. Oke. Nah, di sini tuh untuk memahami dulu nih, Andre. Sebenarnya apa sih yang kita rasakan? Ya, emosi itu apa? Gitu. Jadi emosi itu adalah reaksi kita terhadap suatu situasi nih, gitu kan? Kayak gini, kayak lo sekarang lagi ngerasa calm, gitu kan? Apa sih yang membuat lo ngerasa calm? Kalau dari gue tuh baru-baru ini gue dengar kabar baik sih. Oke. Kabar baik yang ditunggu-tunggu gitu kan. Cuma kayaknya lagi di hidup gue sekarang ini lagi di masa transisi sih. Tengah-tengah antara kayak dulu kan gue pengen sesuatu kan. Akhirnya sekarang mulai pelan-pelan dapet kan. Tapi ya dari yang gak punya sekarang akan punya itu kayak mungkin transisi jadi kayak tenang sunyi gitu sih. Tenang gitu sih. Itu sih yang kayaknya itu. Luar biasa ya Andre. Dan kalau tadi lo bilang yang gue lagi mulai dapetin apa hal-hal yang menjadi rencana gue, ekspektasi lo kayak gitu ya. Kan berarti ini sudah terjadi beberapa hari ya, berarti ya? Betul. Oke, berarti calmnya lo gitu, berarti masuknya udah ke mood nih gitu ya. Karena udah hitungan hari. Betul, bukan hanya emosi gitu. Kenapa gitu ya? Karena kan kalau emosi itu sifatnya lebih sebentar nih, hitungannya itu detik, menit, atau jam gitu kan. Jamnya juga ya 1 jam misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya mood itu durasinya tuh lebih lama. Bisa berjam-jam, bahkan berhari-hari. Seperti itu, Andre. Oke, di situ kita dapat poin pertama ya, bedanya mood sama emosi. Yep. Jadi perasaannya tuh ya sama gitu, marah misalnya marah. Tapi kalau marahnya cuma sebentar, 5 menit, emosi. Betul. Tapi kalau marahnya lama, gitu, berhari-hari, nggak turun-turun pula amarahnya, itu baru mood. Yep. Begitupun dengan emosi positif, seperti misalnya tenang atau bahagia gitu ya. Oke. And by the way, kalau mood marah itu kayaknya kita nggak pernah ya dengar kayak gitu ya. Karena kalau buat mood ini sifatnya tuh lebih universal. Gitu ya. Kita lebih umum, misalnya kayak kita ada di good mood nih atau di bad mood nih gitu ya. Sedangkan emosi itu cenderung lebih spesifik. Kita lebih bisa mendapat mengidentifikasikan gitu kan. Apa sih sebenarnya yang kita rasakan? Kadang kalau kita ngerasa gini, gue lagi bad mood nih gitu ya. Kita perlu memahami lagi nih, bad moodnya itu seperti apa sih yang kita rasain? Ya, ngerasa sedih kah, kecewa kah, marah, atau ada apa lagi gitu. Terus kalau misalnya kita ngerasa good mood, apa aja nih emosi yang muncul ketika kita lagi merasa good mood ini? Gitu sih. Ya menurut gue itu guna banget sih untuk lu refleksi sejenak gitu. Dan tanya ke diri sendiri, lu tuh ngerasa apa sih? Kalau lagi negatif khususnya gitu ya. Itu guna banget. Tapi susah ya kan. Kan bahwa kita selalu dikontrol, disetir, meledak gitu kan. Tapi kalau kita bisa gitu, itu
Guna banget. Kira-kira menurut lu, Rin, kenapa sih guna untuk kita pahamin apa yang kita rasain kayak gitu? Oke. Kenapa sih kita perlu untuk memahami apa yang kita rasakan gitu ya? Ya, agar kita tahu apa pertama yang kita rasakan gitu kan. Akhirnya dari perasaan ini pun juga terkadang mempengaruhi nih ke pikiran dan perilaku kita. Jadi kita tahu nih source-nya, akarnya itu dari mana gitu. Dan yang perlu lo pahamin juga gitu ya, dan kita pahamin, kita semua pahamin bahwa segala emosi yang kita rasakan itu sifatnya valid, benar apa adanya, subjektif dan personal. Oke. Nah, jadi lo tuh berhak kok untuk memahami, merasakan dan mengekspresikan emosi yang sedang dirasakan. Meskipun itu emosi negatif. Betul. Gitu. Karena mau emosi positif ataupun emosi negatif gitu ya, keduanya perlu untuk kita rasakan. Kenapa? Itu untuk membentuk balancing ke diri kita dan hormon di diri kita juga gitu. Nah, tadi lo bahas yang terus termasuk emosi negatif juga gitu ya. Nah, terkait dengan emosi negatif nih, ketika kita, nggak hanya emosi negatif sih, emosi positif pun juga gitu ya. Ketika kita mau mengekspresikan emosi yang sedang kita rasakan ini, kita perlu mengekspresikan emosi ini dengan cara yang sehat gitu. Apa sih cara mengekspresikan emosi yang sehat itu? Nah, perlu diingat ada 4 hal nih, Andre. Ya. Yang pertama, tidak menyakiti diri sendiri. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, tidak merusak lingkungan. Dan yang keempat, tidak mengganggu fungsi keseharian. Oke. Misalnya nih, lo lagi sedih gitu ya. Biasanya kalau lo lagi sedih, apa yang lo lakuin? Meledak sih gue. Oke. Lo jadi cenderung. Bukan sedih ya. Gue ini sekarang gue better sih. Sekarang gue better karena gue bisa merasa emosi sedih. Dulu gue susah tuh emosi sedih. Cuma marah aja. Itu outlook konstan marah. Cuma sekarang gue bisa sedih. Dan itu bagus. Gue bersyukur sih bisa merasa sedih. Kalau gue sedih gue ngapain? Tidur, run, atau kalau lagi pinter ya, kalau lagi waras nulis gue. Nulis. Oke, good. Itu cara yang bagus juga gitu ya. Dan perlu lo pahamin dan ingat juga nih, ketika misalnya lo lagi sedih tapi akhirnya membuat lo nggak mau makan atau maunya makan terus nggak mau tidur atau maunya tidur terus gitu ya, terus nggak mau kerja gitu kan, berarti ini udah mengganggu fungsi keseharian gitu. Nah, berarti atau kerja terus bisa juga ya, jadi mengalihkan gitu ya. Gitu. Berarti ini ada hal-hal yang tidak sehat jadinya. Gitu. Itu yang harus dipahami sih, batasannya seperti apa. Nggak sehat dan mungkin bisa melukai orang-orang di sekitar lo. Jangankan ke orang sekitar lo, ke diri kita juga jadi terluka. Itu yang sering dilupain ya. Oke. Kalau gitu, gue pengen nanya nih, Rin. Tadi kan gue gitu. Mungkin kalau dari lu sendiri, lu punya nggak pengalaman atau cerita tentang mood atau emosi? Oke. FYI aja gitu ya. Gue tuh tipikal orang yang sebenarnya nggak bisa marah. Oke. Kita berarti berbanding terbalik gitu ya. Ya, kalau lo cenderung merasakan emosi marah gitu ya. Justru kalau gue tuh mungkin gue bisa merasakan emosi marah, tapi gue nggak bisa mengekspresikannya. Gitu. Nah, jadi ketika gue lagi marah, tapi nggak bisa mengeluarkannya gitu, gue akhirnya jadinya nangis. Gitu. Kenapa sih kok gue jadinya nangis gitu? Ini pun setelah gue memahami diri gue melakukan refleksi gitu ya, gue baru menyadari, ternyata sedih dan nangisnya gue ini adalah sebagai manifestasi diri gue akan ketidakmampuan gue untuk mengekspresikan rasa marah gue. Gitu. Karena gue ngerasa yang gak mau nyakitin orang, nggak tahu juga gimana cara melakukannya, mengekspresikannya. Jadi ke diri gue gitu, gue jadi sedih, nangis gitu kan. Nah, tapi sekarang gue mulai belajar yang ya gue mau marah nggak apa-apa, wajar kok, itu kan emosi gue gitu kan. Dan emosi gue ini juga kan dipengaruhi oleh situasi yang terjadi, dan yang kedua adalah dari faktor belajar gue, faktor pengalaman gue. Kayak misalnya gini, misalnya adalah ketika misalnya dulu gue pernah dibully misalnya gitu, diolok-olok gitu kan. Nah, terus lo nggak pernah diolok-olok misalnya gitu kan. Ketika ada yang ngolok kita berdua gitu ya, mungkin reaksi emosi kita berbeda gitu ya. Kalau lo bisa cenderung biasa aja, kalau gue bisa marah. Ya, gitu. Gue sangat terkait sama itu. Ya, kenapa gitu? Karena gue punya pengalaman nih dulu gitu kan. Kalau gue pernah dibully, ibaratnya kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya kita merasakan suatu emosi, ya nggak apa-apa, pahami aja gitu kan.
Dan begitu juga kalau misalnya ada seseorang di sekitar kita yang merasakan suatu emosi tertentu, coba kita juga bantu pahami dan validasi emosi yang dirasakan oleh orang sekitar kita. Gitu. Karena kita nggak tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di balik itu semua yang akhirnya menimbulkan atau memunculkan emosi tersebut. Gitu. Ya itu di situ ada life lesson sih. Kayak kalau dari pihak lu nya yang lu ngerasain, lu harus paham dulu sih kalau lu tuh punya trauma dulu, misalnya diolok-olok atau nggak dihargai, yang membuat lu tuh bisa ketika ada triggernya lu bisa meledak gitu. Itu nggak oke. Itu selalu nggak oke. Ini speaking from experience kan. Tapi juga dari pihak yang melakukan, lu juga bisa paham bahwa kenapa sih dia langsung meledak. Oh, karena dulu dia punya trauma di situ gitu. Makanya ya lu bisa berempati lah sama kondisi dia. Kalau emang lu mau yang terbaik buat dia. Gitu. Dan by the way, Andre, gini, kita sering banget yang kita ngelihat atau taunya marah aja. Gitu. Kita kadang sulit menyadari, memahami sebenarnya apa sih yang membuat kita marah. Ternyata kalau kita mencoba untuk merefleksikan lagi gitu ya, di balik dari marah itu ada berbagai macam emosi lagi nih yang lain. Misalnya rasa ketakutan kita, kecewa kita, betul. Terus kecemasan kita dan lain sebagainya, karena kita tidak mampu gitu ya, masih kurang mampu untuk memahaminya, terus meregulasinya, jadi yang muncul adalah marah. Make sense. Begitupun dengan nangis ya. Yep. Karena marah, nangis, apalagi sih marah, nangis, yang gitu. ekspresif itu kan cuma marah, nangis, sedih, bahagia, ketawa. Ya itu yang positif. Itu kan semua yang ekspresinya kan. Tapi kalau akarnya tuh ya mungkin ketakutan, kekecewaan, kecemasan gitu ya. Nah, make sense. Oke. Kalau dari gua sih Rin ya, pengalaman gua sama mood ini adalah dulu waktu gua pertama kali bangun bicarakan tuh gua kacau sih emosinya sih. Yang bukan emosi, mood. Karena udah berhari-hari. Ini yang gue sempat share juga sebelum rekamannya. Karena gue punya ekspektasi harus berhasil, kan? Harus ini itu, tapi nggak terjadi. Gue marah banget aja, kayak kok gini gitu. Padahal gue udah berusaha, gue udah kerja yang bego itu kan. Kenapa nggak ada hasil yang keluar gitu. Dan itu membuat gue marah berhari-hari, berminggu-minggu mungkin. Angga tahu tuh partner gue. Tapi yang akhirnya bersyukur meredakan gitu ya adalah begitu hasilnya berubah sih. Jadi bersyukurnya sebenarnya adalah waktu gue marah itu gue nggak berhenti kerja aja, gue nggak berhenti berusaha aja sih. Jadi dan bersyukur juga akhirnya usaha itu pay off lah. Akhirnya pelan-pelan berbuah hasil. Syukurlah ya Andre ya. Syukur banget. Tapi pertanyaan gue waktu karena kalau nggak gitu, gue literally nggak tahu kapan gue bisa turun gitu, emosinya. Itu konstan gitu. Tidur panas gitu, badan gue, keranjang panas. Jadi ya bersyukur lah akhirnya hal eksternalnya berubah, yang buat internal gue juga berubah ke arah yang lebih baik gitu. Tapi terkait dengan tadi ya, lo ngerasa marahnya yang cukup intens gitu ya. Lo pada masa-masa itu juga sempat memahami gak sih sebenarnya apa sih yang lagi lo rasain gitu? Gue kayak nggak paham sih gue sih. Makanya gue share ke adik gue gitu kan, gue ngobrol sama adik gue, dia bilang kayak ya itulah ya bangun usaha. Dia cuma bilang, tapi dia validasi sih apa yang gue, dan itu helpful kan. So thank you buat adik gue I guess. Tapi kalau tanya gue apakah gue paham, gue nggak paham lah. Gue sih gitu, pretty much kayak itu gue nggak paham sama sekali. Dan itu membuat malah makin parah situasinya. Karena gue bingung kan ngapain kan. Jadi bawaannya meledak aja terus-terusan gitu. Bayangin 24/7 meledak kan burn out ya ujungnya gitu. Jadi ya gue nggak paham sih. Kalau lu paham nggak pas lu nangis itu? Ya dulu sih gue belum paham ya gitu kan. Setelah gue masuk S1 psikologi, S2 psikologi, gue baru mulai memahami oke, ternyata gue kayak begini karena ini gitu lah. Karena waktu kuliah pun banyak kita dikasih tugas untuk refleksi diri. Gitu. Jadi gue bisa caranya gimana tuh refleksi diri? Kita pokoknya ada tugas paper gitu sih sebenarnya. Kita dikasih formatnya gitu kan, kayak disuruh ceritain biografi kita dari kecil sampai gede, terus apa sih hal yang menyenangkan bagi kita dan tidak, pokoknya semuanya lengkap banget gitu ya. Itu guna banget sih buat semua orang sih. Jadi yang akhirnya bisa terus
merefleksikan diri, apa sih yang terjadi di kehidupanku nih, yang mungkin selama ini berusaha kita lupakan atau kita tekan gitu ya. Jadi lama-kelamaan bisa kita keluarkan, bisa kita ekspresikan gitu ya. Dan itu sedikit demi sedikit mengangkat juga sih beban kita. Kayak tadi lo sempat nyampein kan kalau ya akhirnya gue sempat burn out juga gitu ya. Ya karena tadi terlalu banyak stresor yang lo hadapin, tapi nggak lo kelola, lo tekan terus gitu kan. Entah lo tekan ya tadi ya, ya lo buat tidur dan lain sebagainya, atau lo alihkan dengan cara lo bekerja. Gitu. Nah ketika hal itu terjadi ya jadinya lo menjadi ya burnout itu ya, overwhelmed gitu ya. Ketika lo udah overwhelmed terus ditambah lagi dengan beban kerja yang lain dan lain sebagainya, lo belum sempat kelola, akhirnya bisa berdampak menjadi lo frustrasi sebenarnya. Dan itu bisa mempengaruhi ke berbagai aspek kehidupan lo yang lain. Ya tadi lo sampaikan adalah ketika tidur pun badan gue rasanya panas gitu ya. Berarti kan secara fisik udah mempengaruhi juga nih. Benar. Gitu. Ya dari yang gue dapat dari obrolan kita hari ini adalah ya harusnya dulu itu gue nggak langsung meledak dan langsung kerja mungkin ya. Tapi actually take the time untuk ngobrol sama diri sendiri sih. Kayak apa yang lu rasain sekarang. Lu tau gak kenapa lu begini dan apa yang bisa lu lakuin buat improve gitu. Nggak langsung lompat ke improve. Karena kalau langsung lompat itu gue benar-benar nggak ada stopnya, emosinya tuh negatif terus-terusan. Itu kan itu bisa matahin gue gitu. Bersyukur nggak patah, tapi kalau patah gimana? Betul. Gitu sih. Oke. Tapi gue jadi mau notice dengan kalimat lo tadi ya, satu kata. Tadi lo tadi bilang, gue harusnya kemarin nggak begitu gitu ya. Coba lo pahamin lagi kata harus menurut lo itu jadinya apa sih bagi lo? Makna dari kata harus. Harus komitmen sih. Komitmen gitu ya. Keinginan untuk lebih baik. Oke, good. Oke. Berarti lo mengharuskan ini menjadi ke arah positif ya, menjadi suatu komitmen gitu, untuk lebih baik gitu ya. Nah, jangan sampai aja nih ketika lo mengharuskan sesuatu, hal ini memberikan atau menjadikan diri lo suatu tekanan baru. Oke. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika lo mengharuskan sesuatu, itu harus menurut siapa dan apa yang membuat itu harus. Gitu. Sekarang kita juga bisa kok menggantikan kata harus ini dengan kata belajar. Oke. Ya. Kalau misalnya, kenapa? Itu kayak lebih sehat sih kayak. Iya, kalau kayak tadi lo contohin gitu kan, harusnya kemarin itu gue nggak langsung mengalihkan misalnya gitu kan. Itu kan berarti bisa menjadi suatu tekanan juga buat lo gitu. Kalau lo lagi nge-flashback lagi nih pengalaman masa lalu lo. Tapi ketika misalnya kita pakai kata belajar ya harusnya kemarin gue berarti kemarin sebaiknya gue belajar. Betul banget gitu, belajar untuk memproses nih perasaan gue dan lain sebagainya gitu. Karena kan kalau dengan kata belajar ini adalah suatu proses sepanjang masa. Namanya belajar juga nggak ada kata terlambat. Ya itu bener banget sih. Gue belakangan nih Rin baru belajar bahwa lu tuh kalau lembut sama diri sendiri, lembut sama orang lain itu bagus. Itu bukan berarti lu lemah. Betul. Itu berarti lu dewasa aja sih. Dan lu paham bahwa lu manusia. Bukan robot atau Tuhan gitu kan. Dan jadi lebih wise juga ya. Bener. Harus begitu sih. Kalau pecicilan sampai mati kan ya susah ya. Iya. Oke. Nah mungkin itu udah cukup ya sharing personal stories dari kita berdua dan hopefully ada yang bisa dipelajarin sama yang denger. Terus mungkin gue pengen tanya juga nih, kan orang sering bilang mood gue naik turun, sering banget tuh kan. Kita pun ngerasain. Seberapa sih naik turun yang wajar atau mood swing gitu ya? Mungkin masih wajar-wajar aja. Selama lo manusia, selama lo bukan orang yang emosinya mati, ya wajar mengalami itu. Sama mood disorder atau gangguan mood yang udah gangguan harus dibenerin. Oke. Gini, kan tadi ya kalau di awal kita bahas mood itu kan suatu emosi yang durasinya lebih lama, gitu ya. Dan kalau setiap emosi yang kita rasakan itu juga sifatnya tadi valid, benar apa adanya, subjektif dan personal. Valid, benar apa adanya, subjektif dan personal. Okay. Jadi emosi ini selain dipengaruhi oleh situasi tertentu sama pengalaman belajar kita. Oke. Dan gini loh, jangankan situasi gitu ya.
situasi kan kalau dalam satu hari ini bisa berbagai macam situasi nih yang kita hadapin. Itu wajar banget kalau kita merasakan emosi yang berbagai macam. Iya. Ya, mood kita berubah juga. Ya jangankan dari event-event yang untuk situasi gitu yang terjadi. Dalam satu situasi gitu, dalam satu event pun kita bisa muncul berbagai macam emosi. Gitu ya. Contohnya nih, kalau gue boleh sharing juga gitu. Misalnya orang yang mengalami pelecehan. Gitu ya. Nah, emosi yang muncul bisa berbagai macam. Ada emosi marah, malu, takut, kecewa, dan lain sebagainya. Gitu. Dan semua emosi yang dirasakan itu valid. Gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya lagi merasakan hal itu. Gitu. Terus kalau misalnya dalam satu hari itu berubah-berubah moodnya gitu kan ya. Tadi balik lagi, ya kan dalam satu hari itu kita memiliki situasi yang berbeda-beda. Jadi nggak apa-apa, wajar kok kalau kita merasakan mood kita juga beda-beda. Misalnya nih tadi pagi, lo ngerasa tadi calm gitu ya, karena ya so far everything's gonna be okay gitu kan. Tapi kita nggak tahu nih ketika siang atau sore ada apa. Misalnya nih siang, lo mesen makan A, tautannya datang Z gitu kan, beda banget gitu. Lo jadi ngerasa bete, ya wajar gitu. Dan bukan berarti lo menjadi orang yang memiliki gangguan mood gitu, enggak seperti itu. Oke, jadi mood swing yang kayak gitu tuh wajar. Nah, kalau mood disorder atau gangguan mood yang nggak wajar tuh kayak gimana sih menurut lu, Rin? Oke. Jadi kalau mood disorder, gangguan mood, gangguan suasana hati, ini adalah suatu gangguan ya, masalah mood yang sudah mempengaruhi ke fisik kita, perilaku kita, dan sosial kita. Oke. Gitu. Jadi prinsipnya gitu sih. Kalau mood swing kan cenderung yang oke, di hari itu aja, berarti lebih cenderung ke diri kita gitu ya. Tapi kalau misalnya mood disorder, ini tuh udah mempengaruhi ke berbagai macam aspek kehidupan kita yang lainnya. Fisik, mental, dan sosial. Contoh yang fisik, mental, sama sosial tuh kayak gimana tuh? Misalnya kayak contohnya orang dengan depresi. Oke. Orang dengan depresi cenderung jadi tidak ada energi. Ya. Itu fisik ya? Yap. Ya, nggak ada energi. Terus dari tidak energi aja bisa mempengaruhi ke berbagai macam nih. Tadi secara fisik, secara sosial juga bisa gitu ya. Jadi nggak mau berinteraksi, bisa seperti itu. Dan akhirnya secara mental pun juga mempengaruhi nih. Jadi nggak mau mikir dan lain sebagainya gitu. Yang ngerasa yang, duh kayaknya udah capek banget deh, udah gue mau di kamar aja deh, mau tidur aja deh, dan lain sebagainya. Itu contoh sederhananya. Dan bukan berarti ketika misalnya kita mengalami hal itu langsung, oh aku depresi nih. Nggak gitu juga ya. Kita nggak boleh self-diagnose ya, Andre ya. Jadi kalau misalnya ada ngerasa hal-hal yang mengganggu kita, perlu dikonsultasikan lebih lanjut ke profesional agar dilakukan assessment yang komprehensif gitu. Oke. Terus kira-kira ada jenis-jenisnya nggak tuh dari mood disorder? Kan tadi ada depresi tuh. Yap. Yang lain apa gitu? Supaya kita bisa paham kan, at least jenis-jenisnya aja. Kan kalau tadi sempat gue mention adalah depresi gitu ya. Dan sering banget yang kita ketahui atau kita kenal ada juga yang namanya bipolar. Nah, selain itu juga ada yang namanya premenstrual dysphoric disorder. Terus juga ada postpartum depression disorder atau sering banget disebut dengan baby blues. Ya. Terus ada dysthymia dan siklotimia. Jadi sebenarnya ada berbagai macam nih gangguan mood. Tapi nah balik lagi karena berkembangnya teknologi, kita mudah untuk mengakses internet gitu ya. Jadi sering banget ya kita masukin nih keyword dari symptoms yang kita rasakan, terus keluar nih misalnya bipolar, depresi dan lain sebagainya gitu kan. Terus kita langsung ngejudge diri kita yang oke, gue ngalamin bipolar nih atau gue ngalamin depresi nih gitu ya. Ya padahal nggak semudah itu gitu loh. Dan nggak semerta-merta kita misalnya ngerasain AB gitu ya, berarti kita depresi gitu. Karena untuk menegakkan gangguan mood ini kita perlu memenuhi beberapa kriteria, dan itu juga berdasarkan ada buku panduannya gitu. Bukan psikolog pun nggak sebatas atau semena-mena yang dia AB terus dia langsung depresi gitu, nggak. Kita harus ngelihat dulu juga nih riwayatnya seperti apa, frekuensi, durasi, dan intensitasnya. Dan juga ya harapannya ya nggak jadi gitu, nggak jadi, belum jadi mood disorder, melainkan hanya mood swing yang wajar. Dimana itu wajar banget. Kalaupun udah mulai nggak wajar, kita bisa coba untuk benahi gitu, kontrol kendaliin. Nah untuk mengendalikan mood sendiri ini kira-kira apa aja ya yang kita bisa lakuin gitu untuk bisa mengarah ke
Jadi orang yang bisa kontrol moodnya. Gitu. Oke. Yang pertama adalah kita perlu pahami dulu nih, apa sih sebenarnya yang kita rasakan. Balik lagi dasarnya, karena mood itu kan emosi yang berkepanjangan. Ya. Apa yang kita rasakan. Kemudian yang kedua adalah cara memahamin gimana, Rin? Oke. Yang mungkin nggak perlu paper kan terlalu ini banget kan. Tapi kalau orang kayak kita aja gitu, orang kayak gue aja gitu, orang awam. Oke. Kita rasakan sih, kita belajar untuk mahamin dulu sebenarnya ini apa sih yang lagi gue rasain. Terkadang kan emang emosi itu cukup abstrak juga ya, maksudnya yang apa nih sebenarnya yang gue rasain, karena tadi yang gue jelasin di awal kalau di suatu situasi atau event tertentu bisa memunculkan berbagai macam emosi. Berbagai macam emosi, betul. It's okay. Coba kita belajar untuk nge-breakdown itu. Apa sih yang kita rasakan? Dipilah-pilah ya. Apa? Dipilah-pilah gitu. Betul, dipilah-pilah. Untuk kita memahami ini juga kita perlu yang namanya belajar sih, Dre. Entah kita ngobrol dari orang, kita nonton film, dan lain sebagainya gitu. Karena emosi ini suatu hal yang perlu kita pelajari dari kita kecil sebenarnya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan mungkin waktu kecil kita belum diajarkan mengenai emosi oleh orang tua kita, tidak divalidasi dan lain sebagainya. Akhirnya kita jadi bingung sebenarnya apa sih yang kita rasakan. Kayak misalnya waktu kita lagi waktu masih kecil kita sedih gitu ya. Kita nangis karena misalnya mau ditinggalin sama orang tua kita. Terus orang tua kita bilang yang kamu nggak boleh nangis, kamu nggak boleh sedih gitu. Akhirnya dia tanpa disadari karena itu sering terjadi, jadi mengeraskan hatinya ibaratnya gitu. Jadi yang oke, gue nggak boleh sedih, jadi gue nggak tahu nih apa sih yang namanya sedih gitu loh. Begitu juga dengan emosi marah dan lain sebagainya. Karena kalau orang tua dulu gitu ya, kalau yang belum memahami mengenai emosi cenderung untuk mengabaikan emosi negatif. Padahal ya kita perlu juga kok untuk memahami dan merasakan emosi negatif itu. Perlu banget. Perlu banget. Jadi itu ya pertama, cara memahami kita perlu belajar juga nih. Kalau kayak self talk itu membantu nggak ya? Tanya diri sendiri gitu. Oke, boleh sih, bisa. Kan ya kita nggak refleksi, kan kita mempertanyakan juga ke diri kita yang sebenarnya apa sih yang gue rasain sekarang. Oke. Gimana pun caranya, pahamin dulu gitu ya. Betul. Oke. Kayak misalnya juga gini, gue pernah nih kemarin ya, selain karena faktor gue mau PMS, ada something juga yang terjadi, gue sedih banget nih, sampai gue tuh nangis gitu kan, yang terus gue mikir yang ada apa ya? Kok sampai segininya nih gitu kan. Awalnya gue nggak ngeh kalau gue lagi PMS gitu kan, yang masa gara-gara case ini aja gue sampai sedrop itu gitu kan. Gue pahamin dulu, oke, kayaknya mungkin karena gue nggak siap nih dengar tentang hal A, B, dan C-nya. Terus pas gue lihat kalender lagi, oke, karena gue lagi di masa PMS gitu ya. Jadi yang hormon gue mempengaruhi juga gitu. Oke, jadi gue bisa lebih menerima, oke, gue ngerasa sedih dan nangis ini karena ini. Jadi lebih valid perasaan kita. Nah, itu kan yang pertama ya, kita udah pahami. Yang kedua adalah bagaimana nih pola hidup kita, Andre. Oke. Gitu. Ini berarti konkret gitu ya, kita bicara tentang pola hidup gitu ya. Betul. Nah, pola hidup di sini apa saja nih yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, dari pola makan kita. Ya, kita makannya itu sehari berapa kali? Terus isi makanannya seperti apa? Itu mempengaruhi banget. Karena makanan yang sehat dan bergizi adalah makanan yang berbagai macam rasa dan warna. Paham nggak maksudnya? Enggak. Misalnya gini. Bukannya kayak ini nasi hitam gitu, banyak antioksidan, banyak zat besi, whatever gitu. Lebih kayak buat gini. Kalau misalnya kita makan junk food, otomatis yang muncul atau yang ada adalah cuma misalnya nasi sama ayam, misalnya kayak gitu. Ya. Jadi rasanya udah cuma itu aja, nggak variatif. Nah, sedangkan kalau makanan yang sehat, itu kan berarti nanti ada sayur, ada lauk. Nah, itu kan ada berbagai macam warna dong. Sayurnya misalnya ada sayur wortel, warnanya orange. Terus ada sayur bayamnya misalnya gitu kan, warnanya hijau. Terus ada lauknya apa misalnya, ayam kah atau apa. Nah, kan ini ada berbagai macam rasa juga. Ya, berbagai macam warna, berbagai macam rasa. Gitu, untuk mengetahui dan melihat bagaimana komposisi dari makanan kita sudah cukup. Emang itu guideline yang general sih. Dulu gue sempet ada fase di mana gue milah-milahnya nggak kayak gitu. Kayak gue makan nasi, tempe orek, sama sayur. Oke. Itu sama telur 5 biji di pagi. Jadi kayak bener kayak protein, penting protein udah. Oke. Gitu. Boleh itu. Jadi itu kan berarti makro dan mikronutriennya terpenuhi gitu ya. Gitu.
Make sense, make sense. Jadi pola makan dijaga. Betul. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana pola tidur kita. Ya. Kita tidur sehari berapa jam? Dan bagaimana kualitas tidur kita? Taunya gimana nih tidur kita berkualitas apa enggak gitu ya? Ya kalau kita bangun kita lebih segar ibaratnya gitu. Kalau kita masih ngerasa capek berarti ada yang nggak berkualitas nih. Entah kita karena kebangun atau pas lagi tidur overthinking gitu ya, mikirin berbagai macam hal seperti itu. Dan terus yang ketiga itu adalah olahraga. Oke, ini tiga-tiga ini fisik semua berarti ya? Betul. Kenapa fisik tuh? Apa hubungannya fisik sama yang di dalam-dalam gitu lah? Oke, karena menurut definisi kesehatan gitu ya di WHO, sehat itu adalah ketika kita well-being secara mental, fisik, dan sosial. Oke. Ya, secara mental ya kita tadi udah berusaha untuk memahami nih apa yang kita pikirkan, kita rasakan seperti itu. Kemudian secara fisiknya, pola hidup sehatnya bagaimana? Pola makan, pola tidur, dan olahraganya. Olahraga. Okay. Dan yang terakhir adalah sosialnya. Okay. Gitu ya. Bagaimana sih interaksi kita, koneksi kita dengan orang sekitar kita? Pertanyaan gue nih, Andre. Sejauh ini, seberapa sering sih lo komunikasi dengan teman-teman lama lo? Teman-teman apa SD, SMP gitu? Boleh. Nggak ada sama sekali. Gitu. Okay. Kuliah juga nggak ada sama sekali. SMA tapi ada. SMA gue akrab. SMA akrab ngomong jorok gitu. Jadi ya akrab lah. Gitu. Okay. Cuma ya itu. Tapi gue sama adik gue akrab sih. Bersyukur itu sih. Menurut gue social support system gue bersyukurnya oke sih sekarang. Kalau gimana, Ri? Alhamdulillah gue juga support system gue baik banget gitu ya. Baik banget. Gitu ya? Baik banget gitu. Nanti gue ada sharing sedikit gitu. Boleh dong, share sekarang. Oke. Nggak sebelum masuk ke situ yang jadi kita perlu dulu nih ada koneksi gitu ya sosial baik dengan orang-orang baru sekitar kita maupun orang lama kita. Kenapa? Karena kita nggak tahu ketika kita menanyakan hai apa kabar itu meaningful bagi orang itu. Oh jadi bagi orang itu ya, bagi kita ya. Kita pun nanti pas tahu kabar dia baik atau apa ya. Enak juga. Mempengaruhi gitu. Dan juga kalau kita ngebantu orang enak lah rasanya. Enak. Betul banget. Kayak gitu. Nah tadi kalau lo nanya kan yang gimana support system lo gitu kan yang alhamdulillah banget, gue bersyukur banget gue memiliki support system yang sangat baik gitu ya. Kenapa gue bisa merasakan, gue mengatakan sangat baik? Sejauh ini setiap gue ngerasa gue lagi terpuruk gitu ya, ada aja orang yang nge-ups gue, yang ngangkat gue gitu ya, yang bantu validasi emosi gue juga, yang dukung gue dan lain sebagainya. Hingga di masa-masa terpuruk gue ada momen yang gue ngerasa terpuruk banget, gue ngerasa nggak berharga, nggak bernilai gitu ya. Terus ketika gue waktu itu lagi ngerasa nggak berharga, nggak bermakna, nggak bernilai gitu, gue lagi sedih, gue nangis, ada orang terdekat gue yang mengatakan yang ya udahlah gitu aja, kok sedih sih, gitu aja nangis. Gue di situ makin drop sebenarnya, yang wah gila orang terdekat gue ngomongnya kayak gitu yang terus yang apa perasaan gue ini nggak valid ya, gitu ya. Gue jadi mempertanyakan diri gue tuh saat itu. Gue cerita ke teman gue sedih, gue nangis kayak gitu, bla 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 bla. Gue di situ posisinya gue nggak nelfon, gue udah nggak kuat, gue cuma ngechat doang gitu kan. Terus mereka bantu validasi ya, nggak apa-apa Rin, lo wajar kok ngerasa itu, gitu kan. Lo nggak sendiri, ada gue di sini. Tek, di situ gue langsung yang, ya Allah makasih ya Allah, masih banyak orang yang sayang sama gue, gitu loh yang. Ini hal-hal sebenarnya mungkin orang anggapnya ya, itu kan kalimat biasa gitu ya mungkin didengarnya. Tapi ketika orang lagi butuh hal itu disampaikan, itu akan meaningful banget. Dan itu gue masih terngiang banget dengan orang-orang yang menyampaikan hal itu. Dan gue akan selalu mengingat itu sih, karena gue nggak tahu kalau tanpa mereka apa jadinya gue. Mungkin gue nggak akan duduk di sini di samping lo, Andre. Make sense. Kalau boleh tahu yang orang-orang itu tuh temen lu atau keluarga atau gimana? Ada temen dan ada keluarga gue gitu. Kalau dari keluarga gue lebih yang nemenin, melukin gue kayak gitu ya, lebih yang afeksi lah gitu. Karena kan masih satu rumah. Tapi kalau teman karena beda rumah gitu jauh, ya udah lebih bantu support secara emosionalnya gitu.
Tapi mungkin satu hal yang bisa digarisbawahi adalah ya lu nggak harus keluarga gitu. Temen juga bisa. Betul banget. Gue sama SD SMP nggak ada yang masuk sih. Kuliah juga nggak ada yang masuk sih. Gitu beres. Makanya gue ya cari sendiri gitu. Tapi ya intinya ya kalau lu mau nyari dan lu sabar enough, ntar ketemu orang-orang baik gitu. Dan bisa jalin hubungan sama mereka. Dan give and give juga ya. Kayak lu minta juga lu ngasih juga dong ke lingkungannya. Biar sehat. Oke, kalau gitu dari gue sih kayaknya itu sih Rin. Cukup membantu banget ya. Meskipun bahas tentang mood doang, mungkin ada orang kayak mood doang atau gimana. Tapi ini penting banget lah. Karena ini yang lu rasain kan. Mungkin gak usah mood deh, emosi deh. Di kepala emosi penting apa enggak penting. Ya udah. Ya lu jangan diremehin lah gitu. Jadi gue sih belajar baik banget. Thank you banget ya. Ya, sama-sama Andre. Kalau dari lu gimana? Ada lagi kah yang mau lu tambahkan? Ini aja sih, gue mau menekankan dan menggarisbawahi bahwa dari hasil sharing kita ini bukan berarti kalau kita merasakan sesuatu gitu kita langsung bilang oke, gue memiliki mood disorder nih gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngerasa ada something di diri kita, yuk kita ke profesional gitu ya. Kita sampaikan apa sih yang kita pikirkan dan kita rasakan agar profesionalnya, salah satunya adalah dari konselor bicarakan.id ya, Andre ya, bisa lebih memahami kondisi kita, kondisi kamu terutama gitu. Kita bisa melakukan pemeriksaan yang lebih komprehensif sehingga bisa mengetahui nih sebenarnya bagaimana kondisi kamu saat itu. Gak ada salahnya sih konseling itu. Betul. Selalu menyenangkan. Betul. Harusnya sih. Dan sebenarnya orang gini, by the way Andre, sebelum ditutup ya, orang suka salah kaprah loh. Menganggap kalau konseling itu kalau ada masalah. Iya benar. Padahal nggak gitu juga. Untuk kita pengembangan diri pun juga boleh kok. Untuk kita yang pengen mengenal diri kita lebih lanjut juga nggak apa-apa kok gitu. Karena konseling itu bukan hanya untuk orang yang bermasalah gitu loh. Untuk semua orang boleh. Benar. Dan dianjurkan. Betul. Untuk siapapun sebenarnya nggak untuk semua orang. Tapi untuk semua orang yang mau memperbaiki dirinya sih dalam segala aspek. Itu konseling. Setuju. Jadi itu sih. Oke. Ya, kalau apa? Ya karena gini, setiap manusia itu kan dinamis. Kita perlu untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi, baik secara individu kita maupun kita ketika di lingkungan sosial, di lingkungan keluarga ataupun di suatu hubungan, gitu. Ya, setuju. Oke, kalau gitu kita tutup ya. Mungkin kita tutup dengan ini aja. Perkenalan. Ini lucu ya, perkenalan belakang nggak apa. Nama gue Andre dari bicarakan.id. Ini ada Arin, seorang psikolog ya di bicarakan.id. Nama lengkapnya Fajrin Trisna Ramawati. Oke. Good. Hebat lo bisa hafal lo, karena orang suka sulit nyebutin nama gue. Bagus, namanya bagus. Thank you. Oke. Kayak yang tadi bilang Arin, kalau kamu tertarik untuk konseling, tertarik untuk ngobrol tentang mood atau emosi, boleh banget di www.bicarakan.id. www.bicarakan.id. Terus ini namanya podcast angkat bicara yang bertujuan untuk menyebarluaskan ilmu psikologi ke sebanyak mungkin orang dengan gratis pula. Ya kan? Kalau kamu suka, ya dikliklah semua follow, subscribe, dan kalau bisa share video ini ke orang-orang yang menurutmu butuh denger informasi ini. Dari kita segitu aja. Thank you banget untuk waktunya dan sampai jumpa di episode podcast angkat bicara episode selanjutnya. Dadah. Bye-bye.